Bab 121, tidak ada hubungan dengannya. Gak apa-apa, Kejia memejamkan mata dan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat melihatnya tidak mau bicara, Alex mengerucutkan bibir tipisnya kemudian mengulurkan tangannya ke jendela mobil. Kamu mau ngapain? Kejia menatapnya dengan kaget. Alex tidak menjawab, menurunkan tangannya dan membuka pintu mobil. Kamu, keluarlah. Alex memberi perintah dengan serius. Kejia tetap duduk di mobil dan tidak bergerak. Kenapa aku harus patuh padamu? Kamu mau ngapain? Kamu duduk di belakang. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Jawab Alex. Kejia tertegun dan memalingkan wajahnya. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri dan tidak butuh kamu mengantarku. Kamu pikir sekarang kamu masih bisa menyetir? Alex berkata dengan dingin, menatap wajah Kejia yang pucat dan dahinya berkeringat. Wanita ini peduli pada tubuhnya atau tidak? Kejia menutupi perutnya dan mencibir, aku bisa menyetir atau tidak bukan urusanmu. Memangnya kamu siapa? Alex tertegun dan tidak bisa menjawab perkataannya. Karena dia bukan siapa-siapa dan hanyalah mantan suami. Tapi kalau mengatakan jika dirinya adalah mantan suami, itu sama saja mengatakan kalau Alex bukan siapa-siapa bagi Kejia dan tidak ada hubungan dengannya. Saat memikirkan ini, Alex menunduk dan entah kenapa merasa sedikit sedih. Meskipun aku bukan siapa-siapa untukmu, tapi kamu seperti ini. Orang asing saja tidak mungkin tinggalkan kamu sendirian. Tuan Carson bercanda ya, kalau orang asing dan aku akan biarkan dia mengantarku. Tapi kamu yang mau antar aku, dan aku tidak mau, sebaiknya pikirkan saja kekasihmu. Kejia berkata dengan muram, mendorongnya untuk menjauh dan menutup pintu. Wajah Alex berubah sangat muda dan jadi lebih kesal. Kejia lebih memilih orang asing mengantarkannya daripada Alex. Apakah Kejia sangat kecewa padanya? Oh, ya, tepat ketika Kejia hendak pergi, dia teringat sesuatu dan berkata dengan muram, aku punya rekaman Suni mau dorong aku di ponselku. Tapi kebetulan saat aku mau masuk kantor polisi untuk kasih rekaman itu, tasku dirampok dan sudah jelas orang itu bukan mau ambil uangku, tapi ambil rekaman itu. Tidak ada hubungannya denganmu, kan? Alex mengerti perkataannya dan mengerutkan kening. Kamu curiga aku yang suruh orang untuk merampok tasmu? Kejia tidak menyangkalnya. Bukannya kamu yang minta kau tidak lapor polisi demi melindungi Suni? Tentu saja aku mencurigaimu dan yang tahu aku punya rekaman itu hanya kita bertiga. Jadi pelakunya salah satu darimu atau Suni, bukan aku. Alex menjawab sambil mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan menggunakan cara mengambil rekaman itu demi melindungi Suni. Kejia mendongak, itu berarti Nona Okano. Alex hendak berbicara kalau itu belum tentu Suni. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Karena Kejia bilang yang tahu hanya mereka bertiga dan kalau bukan Alex, maka Suni. Tapi Alex tidak tahu yang melakukan itu kepribadian utama Suni atau kepribadiannya yang kedua. Apa yang kamu pikirkan? Kejia menyipitkan mata. Alex menunduk, tidak ada. Kejia mencibir, Tuan Carson aku bingung deh. Sebelumnya kamu dukung aku lapor polisi tapi kenapa dalam beberapa jam tiba-tiba kamu berubah pikiran? Bisa jelaskan padaku? Alex memijat dahinya, Suni punya kepribadian ganda. Apa? Kejia tidak menjawab selama beberapa saat. Alex mengulanginya. Sekarang Kejia mendengar dengan jelas dan seperti mendengar lelucon, kepribadian ganda Kamu percaya? Tepat sebelum masuk penjara, tiba-tiba ditemukan kalau dia punya kepribadian ganda. Kebetulan macam apa itu? Itu benar. Alex menatapnya dengan serius. Suni tidak sengaja menyakitimu beberapa kali dan dipengaruhi kepribadian keduanya dan yang dorong kamu di tangga juga kepribadian keduanya. Kamu pikir aku bodoh? Kejia menatapnya dengan dingin. Pakai alasan ini untuk bohong padaku. Aku tidak bohong. Itu hasil diagnosa Dr. Boyce Eve. Alex berkata dengan suara yang dalam. Kejia sedikit terkejut. Boyce dari keluarga medis? Ya, Alex mengangguk. Kejia terdiam.
Dia memang belum pernah bertemu Boyce tapi pernah mendengar tentangnya. Dai adalah seorang dokter jenius yang jarang ditemui. Dia lulus sebagai doktor pada usia 16 tahun dan magang sebagai dokter di rumah sakit keluarga Eve. Dalam 2 tahun dia sudah bisa melakukan operasi sendirian dan banyak orang yang mau berteman dengannya. 6 tahun yang lalu tiba-tiba Boyce cuti dan pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran otak dan psikologis. Setelah itu dia terkenal di luar negeri dan seharusnya jika dia mendiagnosis Sunny punya kepribadian ganda, maka bukanlah sebuah kebohongan. Cengkeraman Kejia mengencang pada setir kemudi. Meskipun dia benar-benar punya kepribadian ganda, aku akan tetap buat dia masuk penjara. Sunny tidak bisa masuk penjara, kalau tidak kondisinya akan memburuk. Alex mengerutkan keningnya. Kejia menatapnya dengan tidak peduli, terus apa hubungannya denganku? Aku cuma mau dia membayar harganya. Setelah selesai bicara, Kejia menutup jendela mobil dan pergi. Alex masih berdiri di tempat, melihat kepergian Kejia dan terdiam. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Kejia mengemudikan mobil dengan satu tangan dan satu tangan lainnya mengusap perutnya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia mengerti kalau Alex mau melindungi Sunny karena wanita itu adalah kekasihnya. Tapi Kejia tidak bisa menerimanya. Kenapa pria itu mau melindungi Sunny dan menyuruhnya untuk menyerah? Tak lama setelah itu, Kejia tiba di kantor polisi. Dia duduk di mobilnya dan ketika perutnya sudah tidak terlalu sakit, dia baru turun dari mobil dan begitu masuk ke kantor polisi, Kejia berbicara kepada polisi di lobi. Dia melaporkan kalau tasnya dicuri. Kejia juga meminta polisi untuk menangkap orang yang mengambil tasnya dan mendapatkan kembali tasnya. Di sisi lain, di ruang interogasi, Nara atau Nyonya Okano menangis saat memeluk Sunny. Ibu tahu kamu benci Kejia, tapi kamu gak bisa membunuhnya. Kamu terlalu berani. Dia hampir pingsan ketika kantor polisi meneleponnya dan memberitahu kalau putrinya mau membunuh Kejia dengan cara mendorongnya. Sunny menunduk dan matanya memerah. Maafkan aku Bu, aku gak bisa mengendalikan diri. Kamu, hei, Nara menghela nafas lalu menatap Chris yang ada di sampingnya. Kalian gak menyadari kalau Kejia bukan wanita biasa? Kalian sudah beberapa kali melakukan sesuatu tapi dengan mudah dia kalahkan kalian. Bahkan sekarang dia bus putrimu masuk penjara. Apa artinya? Ini berarti kalian tidak bisa melawannya. Chris memijat dahinya. Marco si bajingan itu sudah melahirkan putri yang sangat pintar. Tapi entah kenapa dia merasa cemburu saat mengatakan ini. Aku gak peduli. Pokoknya kalian tidak boleh melakukan sesuatu pada Kejia untuk saat ini. Kecuali kalian memang mau hancur. Aku tidak mau kalian berdua benar-benar masuk penjara. Nara menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Chris memeluknya. Iya, aku paham. Tenanglah. Bab 122. Jangan berbohong. Chris juga tahu beberapa trik kecil tidak akan bisa menghancurkan Kejia. Apalagi ada pria bertopeng rubah yang misterius di belakangnya. Kalau dia mau menghancurkan Kejia, maka Chris harus lebih dulu menemukan pria bertopeng rubah dan tidak bisa terburu-buru. Sunny tidak bicara, hanya menundukkan bicara dan entah apa yang sedang dia pikirkan. Tiba-tiba pintu ruang interogasi terbuka. Seorang polisi membawa Kejia masuk. Kejia melirik dingin ke arah mereka bertiga dan mencibir, wah ternyata Tuan Okano dan Nyonya Okano juga ada di sini. Nara memalingkan wajahnya dan mengabaikannya. Chris hanya mendengus dingin dan tidak bicara. Sunny menatapnya dengan air mata berlinang. Nona Wine, aku sangat menyesal. Aku minta maaf dan aku benar-benar tidak bermaksud mendorongmu, aku. Karena kepribadian ganda, kan? Kejia tersenyum mengejek. Sunny menggigit bibirnya, jadi Nona Wine sudah tahu. Kejia mendengus dan menyipitkan matanya. Kamu benar-benar punya kepribadian ganda? Iya, aku baru tahu. Sunny mengangguk dengan takut, seolah-olah dia ketakutan karena kepribadian gandanya. Nara memeluknya dengan sedih. Kenapa kamu tidak kasih tahu kami? Iya nak, Chris menatapnya dengan serius. Sunny memegang tangan mereka berdua.
aku tidak mau orang tuaku khawatir. Kamu ini, Nara menghela nafas. Kejia menatap mereka bertiga dan kilatan masa lalunya melintas di matanya. Dulu dia juga punya orang tua yang sangat mencintainya. Tapi semuanya hancur karena kejadian 6 tahun lalu. Oke, Kejia melipat tangannya dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu itu benar atau bohong. Tapi kalau itu palsu, aku harap kamu akan benar-benar punya kepribadian ganda. Wajah Suni membeku dan menatapnya dengan kaget. Nona Wine, kamu wanita, tapi kenapa sangat kejam? Beraninya kamu mengutuk Suni? Nara menunjuk ke arah Kejia dan gemetar karena marah. Chris juga menatap Kejia dengan tajam. Kejia mengangkat bahunya. Aku cuma bilang kalau itu palsu maka putrimu akan beneran punya kepribadian ganda. Tapi kan itu benar maka perkataanku tidak akan terjadi. Kenapa kamu heboh banget? Kamu? Nara tidak bisa menjawab. Chris bertepuk tangan lalu menatap tajam ke arah Kejia. Ternyata kamu sangat pandai bicara. Kejia tersenyum. Wah, Tuan Okano terlalu memuji. Chris mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Kejia menatap Suni. Nona Okano, rekamanku hilang dan kamu senang? Hah, Suni berpura-pura terkejut dan mulutnya terbuka. Seolah-olah dia baru tahu tentang ini. Nona Wine, kamu tidak menuduhku, kan? Yang tahu aku punya rekaman itu hanya ada 3 orang. Aku sudah tanya pada Alex dan dia bilang bukan pelakunya. Jadi cuma kamu yang melakukannya. Kejia menatapnya dengan sinis. Suni langsung melambaikan tangannya. Bukan, itu bukan aku. Aku ada di kantor polisi dan bagaimana aku bisa mencuri rekaman itu? Mencuri? Kejia berkata lagi. Nona Okano, kapan aku bilang kalau rekamanku dicuri? Wajah Suni langsung berubah pucat dan baru saat itu dia menyadari kesalahannya ketika bicara. Aku, dia memegang tangannya dengan gelisah. Kejia menyadari situasinya dan menatapnya jijik. Bicara lebih baik daripada bernyanyi dan Nona Okano tidak mau masuk penjara dan tidak sengaja keceplosan ya. Mungkin aku masih anggap kamu terlalu baik, tapi ternyata kamu sangat munafik. Dia melirik dingin ke arah Suni dan berbalik pergi. Suni menundukkan kepala dengan wajah muram dan tidak menjawab. Suamiku, apa yang kamu lihat? Nara mengerutkan keningnya ketika melihat Chris terus menatap ke arah Kejia. Chris terdiam selama beberapa detik. Tidak, aku cuma berpikir wajah samping Kejia sedikit mirip dengan ibu. Di rapat, dia merasa senyum Kejia mirip dengan ibunya. Tapi sekarang wajah sampingnya juga mirip dan membuat Chris terkejut. Setelah mengatakan ini, Nara memikirkan sesuatu dan matanya melebar. Suamiku, aku jadi ingat ketika kita kembali dari San Bruno dan bertemu Kejia di bandara. Saat itu aku juga merasa familiar dengan wajahnya dan seperti pernah melihatnya, tapi aku tidak ingat. Dan kamu benar, dia sangat mirip dengan ibu. Ayah dan ibu, kalian lagi bahas nenek? Suni tiba-tiba bertanya. Nara mengangguk, iya. Suni menggigit bibirnya dan menunduk. Aku tidak suka nenek. Hei, Nara menghela nafas dan membelai rambutnya. Sudah jangan dibahas, lagi pula nenek sudah pergi, kan? Tapi aku masih tidak ngerti kenapa nenek tidak menyukaiku. Bukannya aku satu-satunya cucu perempuannya. Suni menatap Chris dan Nara sambil menangis. Mereka berdua saling berpandangan dan ada kerumitan yang muncul di mata mereka. Di luar ruang interogasi, Kejia sedang bicara dengan seorang polisi. Nona Wine, meskipun kamu bilang Nona Okano mendorong kamu dari tangga dan dicurigai sengaja mau melakukan pembunuhan, tapi tidak ada CCTV di situ dan sulit untuk dapatkan bukti yang kuat. Bukti milikmu juga hilang, itu sebabnya untuk saat ini kita tidak bisa menahannya. Kejia sudah tahu apa yang akan terjadi jadi dia tidak marah, hanya sedikit kesal dan mengangguk. Aku tahu. Kami akan lakukan yang terbaik untuk dapatkan tasmu, kata polisi. Kejia berterima kasih padanya. Baiklah, kalau gitu aku mengandalkan kalian. Ya, polisi itu tersenyum. Setelah Kejia tanda tangan, dia berjalan keluar dari kantor polisi.
Di luar kantor polisi, Alex sedang bersandar di pintu mobil dan merokok. Kezia terkejut, ternyata pria ini merokok. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Alex merokok. Alex juga melihat Kezia, membuang rokoknya dan menatapnya dengan serius, kemudian melihat ekspresinya yang sudah kembali seperti biasa. "Kamu baik-baik saja?" Alex bertanya. Kezia pura-pura tidak mendengar dan langsung berjalan ke mobilnya. Alex mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kalau Kezia semakin tidak menyukainya, bahkan lebih dari sebelumnya. Apakah karena dia tidak mengizinkannya lapor polisi? Kezia pergi. Alex berdiri di sana untuk sesaat dan mendengar beberapa langkah kaki di belakangnya. "Alex!" Sunny berteriak kaget. Alex berbalik dan melihat wanita itu berlari ke arahnya dengan ceria. "Alex, kamu?" Sunny melihat luka di wajah Alex, langsung mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dan bertanya dengan sedih. "Alex, kamu kenapa? Siapa yang pukul kamu?" "Siapa, Alex?" Nara dan Chris juga bertanya dengan perhatian. Alex menjauhkan tangan Sunny dari wajahnya. "Tidak ada, aku terjatuh." "Kamu bohong, sudah jelas karena dipukul." Sunny menangis. Alex meremas tangannya. "Gak apa-apa kok, ini sudah berlalu. Masuk ke mobil dulu." Sunny tahu kalau dia tidak mau bicara. Dia menyerah dan dengan patuh masuk ke mobil. Di jalan, Alex menatapnya dari sudut matanya. "Sunny, kamu yang ambil tas Kezia?" Sunny mengangguk dan menggelengkan kepala. "Aku rasa iya, tapi aku tidak ingat. Kupikir mungkin kepribadianku satunya yang lakukan itu karena tidak mau masuk penjara. Maafkan aku, Alex." "Oke, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan dirimu sendiri," Alex berkata dengan lembut. Sunny menangis. "Tapi gimana dengan Nona Wine? Kembalikan saja tas itu padanya. Meskipun dia punya rekaman itu lagi, aku juga tidak akan biarkan kamu masuk penjara," Alex berkata sambil mengemudi. Sunny menundukkan kepala dengan sedih. "Tapi aku tidak tahu siapa yang aku suruh ambil tas itu dan tidak ada nomornya juga di ponselku. Kalau aku tidak bisa temukan orangnya, gimana caranya aku bisa mengembalikan tas itu pada Nona Wine?" Bab 123. Siapa ayah anak itu? Alex terdiam. Dia memijat dahinya. "Lupakan saja kalau kamu gak bisa temukan orang itu." Sunny tidak tahu siapa yang dia suruh untuk merampok dan itu berarti Alex tidak bisa memaksanya untuk menemukan tas itu, kan? "Maaf Alex, aku membuat masalah lagi." Sunny menggigit bibir bawahnya, berkata dengan penuh penyesalan dan mata memerah. Saat melihatnya seperti ini, Alex berbicara dengan lembut, "Bukan salahmu dan jangan terlalu dipikirkan." "Iya Sunny, dengarkan Alex." Chris setuju, Nara juga mengangguk. Sunny tersenyum saat melihat semuanya mencoba menghiburnya. "Iya." "Oh, ya Alex, cara apa yang akan kamu gunakan untuk selesaikan kasus Sunny?" Chris bertanya dan menatapnya. Alex berkata, "Besok kamu akan tahu." Chris melihatnya tidak mau banyak bicara, sedikit kesal tapi tidak bertanya lagi. Setengah jam kemudian mereka tiba di rumah keluarga Okano. Mereka bertiga turun dari mobil. Alex menurunkan kaca jendela dan menatap mereka. "Paman dan Bibi, tolong jaga Sunny dengan baik." "Iya, jangan khawatir." Nara membelai kepala Sunny dan tersenyum. Chris tidak bicara, tapi dari matanya dia juga mengatakan hal yang sama. Alex menatap Sunny. "Istirahatlah di rumah dan aku akan jemput kamu akhir pekan." "Ya, hati-hati di jalan." Sunny mengangguk. Alex bergumam, berbalik dan pergi. Lalu dia tiba di kantor grup Carson. Asisten Tama masuk ke ruangannya sambil membawa dokumen dan ekspresi rumit. "Tuan Carson." "Ada apa?" Alex bertanya tanpa melihat dan tetap menatap layar komputer. Asisten Tama berdiri di depan mejanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku sudah periksa ke rumah sakit dan bertanya soal kondisi fisik Nona Wine." Alex berhenti mengetik dan mendongak. "Apa hasilnya?" Dia hamil," jawab asisten Tama. Mata Alex terbelalak dan terkejut. Butuh beberapa saat untuk dia sadar dan berkata dengan tidak percaya,
kamu bilang apa? Dia hamil? Iya, lebih dari sebulan, asisten Tama mengangguk. Baru sebulan lebih ketika mereka bercerai. Ini berarti Nona Winnie berhubungan seks dengan Tuan Caesar tepat setelah bercerai dengan Tuan Carson. Alex menunduk sehingga tidak ada yang bisa melihat emosi di matanya, tapi dia sedang terkejut. Lebih dari sebulan, Alex bersama Kezia di malam itu sudah lebih dari sebulan. Apakah bayi di rahim Kezia adalah anaknya? Jantungnya berdebar kencang dan dia memegang kencang mouse-nya, menunjukkan kalau saat ini suasana hatinya sangat kacau. Asisten Tama menyadari itu dan tidak merasa heran. Dia tahu kalau Tuan Carson juga punya perasaan pada Nona Winnie. Jadi tentu saja bosnya tidak bisa tenang saat tahu Nona Winnie sedang hamil. Tiba-tiba Alex berdiri. Apakah ada cara supaya tahu siapa ayah dari anak di rahim Kezia? Ya bisa, dengan amniosentesis, tapi ada resiko besar keguguran. Kenapa Tuan menanyakan hal ini? Asisten Tama penasaran. Alex tidak menjawab dan mengerutkan kening. Asisten Tama melihat ekspresinya dan bertanya dengan mata terbelalak, Tuan Carson, kamu curiga kalau anak di rahim Nona Winnie adalah anakmu ya? Alex meliriknya dan mengangguk. Asisten Tama terkejut. Sehari sebelum perceraian, mereka masih berhubungan seks. Dia sangat kaget. Apakah ada cara lain? Alex menatapnya dan bertanya lagi. Karena cara itu berbahaya, dan dia tidak akan membiarkan Kezia melakukannya. Asisten Tama menggelengkan kepala. Tidak, setahuku cuma bisa tahu saat bayi lahir. Alex terdiam dan merasa tidak puas. Asisten Tama memperhatikannya dan berkata dengan takut, Tuan Carson, jangan gegabah. Bagaimana kalau itu bukan anakmu dan anak Tuan Caesar? Mendengar ini wajah Alex berubah muram dan auranya menjadi dingin. Meskipun dia tahu kalau anak di rahim Kezia belum tentu miliknya. Tapi saat memikirkan itu sudah membuatnya merasa kesal. Alex menarik dasinya dan berkata dengan suara rendah, kirim seseorang untuk awasi Kezia dan coba cari tahu siapa ayah anak itu. Ya Tuan, asisten Tama mengangguk lalu berbalik dan keluar. Hanya tersisa Alex di ruangan itu. Dia memegang dahinya dengan satu tangan, sedikit menyipitkan mata dan memikirkan kehamilan Kezia sehingga tidak bisa lagi konsentrasi dengan pekerjaannya. Akhirnya saat selesai bekerja dia berdiri, meraih jasnya dan berjalan keluar dari ruangan. Alex tidak kembali ke rumah keluarga Carson, tapi pergi ke Repulse Bay. Dia juga tidak mengerti kenapa datang ke sini dan baru sadar setelah sampai. Mobilnya berhenti di depan apartemen Kezia, tapi Alex tetap berada di mobil. Dia menurunkan jendela, menyalakan sebatang rokok dan merokok. Asap mengepul menutupi wajahnya, membuatnya tidak terlalu terlihat dan terlihat misterius. Tiba-tiba terdengar sambaran petir di langit dan angin bertiup kencang. Setelah itu mulai hujan dan jalanan basah, bahkan air hujan mengenai dan membasahi bahu Alex. Dia mengerutkan kening, melemparkan rokoknya, menutup jendela mobil. Kemudian dia turun dari mobil dan berjalan menuju gedung apartemen. Kezia baru saja selesai mandi dan sedang duduk di sofa, menyalakan penghangat ruangan dan membaca buku tentang energi dengan nyaman. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Hah? Kezia menoleh dengan curiga dan melihat ke arah pintu masuk. Ini sudah malam. Siapa yang datang? Kezia menutup buku di tangannya, berjalan dan membuka pintu. Dia berkata dengan terkejut, "Kamu?" Alex berdiri di luar pintu. Dia kehujanan, rambutnya basah dan bahunya juga basah. Wajahnya juga pucat, mungkin terlalu dingin. Ini pertama kalinya Kezia melihat Alex dalam keadaan yang menyedihkan dan untuk sesaat merasa terkejut. "Iya, ini aku." Alex mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk tetesan air di bahunya dan menjawab dengan suara serak. Kezia menyadari suaranya yang berbeda, tertegun sejenak dan berkata seperti biasanya lagi, "Ada apa? Kalau kamu masih mau bujuk aku untuk lepaskan Sunny, tidak perlu. Aku cari kamu bukan karena itu." Alex menghela nafas. Kezia mendengus curiga.
Terus kenapa apa? Alex tidak bicara tapi matanya menatap ke bagian perut Kejia. Perutnya masih datar dan sulit membayangkan jika ada kehidupan di dalam perut itu. Dan mungkin bayi yang ada di rahim Kejia adalah miliknya. Memikirkan ini Alex bisa merasa sangat bahagia dan menatap Kejia dengan sorot mata yang dalam. Kejia tidak tahu apa yang dipikirkan pria itu tapi menyadari tatapannya yang aneh. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Kamu lihat apa? Bibir tipis Alex bergerak, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba dia merasa pusing dan tubuhnya terhuyung. Akhirnya dia memegang kusen pintu sebelum bisa berdiri dengan stabil. Kejia juga menyadari ada yang salah dengan Alex, apalagi wajahnya yang barusan pucat berubah jadi merah dan tatapannya juga tidak fokus. Hei, kamu baik-baik saja? Kejia mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan Alex. Alex hanya menunduk dan tidak menjawab. Kejia mendengar napasnya yang terengah-engah, menyadari kalau mungkin pria itu sakit dan menaruh tangan di dahinya. Alex menegang sejenak dan mendongak untuk menatapnya. Kamu demam. Kejia memotong perkataannya karena terkejut. Bab 124, Cedera Punggung. Alex tertegun dan bergumam. Saat keluar dari lift, dia menyadari kalau kepalanya agak pusing dan mungkin demam. Tapi dia mengabaikan kondisinya karena ingin bertemu dengan Kejia. Kejia menaruh tangannya dan mengulurkannya di depan Alex. Alex menatapnya. Apo, ponselmu? Kejia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, keluarkan ponselmu. Aku akan telepon keluargamu dan minta mereka kirim orang untuk jemput kamu. Tidak perlu, Alex menolak. Kejia tersenyum. Kenapa? Kamu masih mau menyetir sendiri? Bibir Alex bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kejia sedikit kesal. Kamu tidak mau ada orang jemput, kamu juga tidak bisa nyetir sendiri. Kamu mau ngapain sih? Sebelum selesai bicara, dia melihat tangan pria itu tiba-tiba terlepas dari kusen pintu dan tubuhnya yang tinggi jatuh ke arahnya. Alex ambruk di tubuh Kejia dan dia tidak bisa menghindar. Hei dasar tidak tahu malu, beraninya jatuh mengenaiku. Cepat bangun, Kejia mendorong tubuh pria itu dengan marah. Tapi pria itu tidak merespon. Kejia memiringkan kepala untuk melihat dan menyadari kalau mata pria itu tertutup, sepertinya pingsan. Lemah sekali. Dia tidak menyangka seorang pria sepertinya bisa pingsan karena demam. Kejia menghela nafas, menahan keinginan untuk mengusir pria itu dari rumahnya dan membantu Alex masuk ke dalam rumah. Saat punggung pria itu menyentuh sofa, tiba-tiba Alex mendengus dan mengerutkan kening, tapi masih belum bangun. Kejia tertegun sejenak. Kenapa? Apakah Kejia membuatnya kesakitan? Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, membungkuk dan mencari ponsel di saku Alex. Dia ingin menelepon asisten Tama untuk datang dan menjemputnya. Ternyata ponsel Alex tidak diatur dengan sidik jari dan dibuka dengan password. Kejia tidak tahu apa passwordnya dan mencoba beberapa password, hari ulang tahunnya dan Suni, tapi bukan. Akhirnya Kejia menyerah, mengambil ponselnya dan meminta dokter datang. Apapun yang terjadi, Alex pingsan di rumahnya dan dia bertanggung jawab untuk memanggil dokter. Setelah selesai menelepon, Kejia menaruh ponselnya, menatap rambut dan bahu Alex yang basah selama beberapa saat. Dia berpikir kalau pria ini terus memakai baju yang basah maka demamnya semakin tinggi. Kejia menghela nafas dan mulai membuka pakaiannya. Terkadang dia sangat membenci hatinya yang lembut. Tapi dia tidak bisa mengabaikannya setelah melihatnya. Begitu membuka kancing kemeja Alex, Kejia melihat bahu kanan pria itu sedikit memar. Kejia menyipitkan matanya, mencoba menebak penyebabnya dan membalik tubuh Alex. Dia tercengang, menutupi bibirnya dan menarik napas dalam-dalam. Astaga, seluruh punggung Alex memar, ini sangat menakutkan. Memar berwarna merah keunguan ini mungkin disebabkan benturan yang keras di punggungnya, yang menyebabkan pembuluh darah kapiler di bawah kulit pecah. Tidak heran ketika Kejia melemparkannya ke sofa,
tiba-tiba Alex mengerang kesakitan. Kejia mengira dia hanya demam, tapi ternyata karena cedera ini dan pingsan setelah kehujanan. Kejia gemetar dan menyentuh punggung Alex. Dia tahu penyebab cedera punggung ini. Ini karena Alex menyelamatkannya ketika Sunny mendorongnya jatuh dari tangga. Jadi Alex terluka tapi tidak menjawab ketika Kejia bertanya. Kejia menggigit bibirnya, tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan. Dia merasa marah, tidak berdaya dan perasaannya campur aduk. Saat ini bel pintu berdering. Kejia tahu kalau dokter sudah datang, menarik napas dalam-dalam dan pergi untuk membuka pintu. Dokter, tolong periksa dia. Setelah membawa dokter masuk, Kejia menunjuk pria di sofa. Dokter juga terkejut saat melihat memar di punggung Alex dan langsung membuka kotak obat, juga mengeluarkan alat untuk memeriksa cedera itu. Setelah melakukan beberapa hal, punggung Alex juga sudah diberi obat dan diberi suntikan penurun demam. Tapi Kejia masih agak khawatir, mengepalkan tangan dan bertanya dengan panik, "Dokter, dia baik-baik saja?" "Iya, demamnya akan turun malam ini dan cedera punggungnya tidak bahaya. Hanya harus diberi obat membuat ototnya tenang dan melancarkan darah. Tunggu selama beberapa hari sampai memarnya hilang," dokter berkata sambil menutup kotak obatnya. Kejia menghela nafas lega dan tersenyum. "Baiklah, terima kasih dokter." "Sama-sama, dan aku akan tinggalkan obat di sini." "Ya." Kejia mengangguk lalu mengantar dokter ke pintu. Ketika kembali, dia melihat pria yang berbaring di sofa dan berkata, "Tadi siang kamu selamatkan aku dan aku sudah membalasnya sekarang. Tapi besok, kita masih akan berada di sisi yang berlawanan." Setelah selesai bicara, Kejia kembali ke kamar dan mengeluarkan selimut untuknya dan kemudian kembali ke kamar untuk istirahat. Tapi entah kenapa Kejia tidak bisa tidur dan ketika memejamkan mata, pikirannya dipenuhi dengan punggung memar Alex dan tidak bisa berhenti memikirkannya. Akhirnya dia baru tertidur ketika tengah malam. Keesokan paginya Alex terbangun karena suara telepon. "Tuan Carson, kamu di mana?" asisten Tama bertanya di telepon. Alex membuka mata dan memegang dahinya, menyadari dia sedang berbaring di sofa tanpa memakai baju dan tertegun. Tuan Carson," asisten Tama memanggilnya lagi. Alex tertegun sejenak dan menjawab, "Iya." Asisten Tama menghela anfas lega. "Tuan Carson, barusan Tuan Okano menelepon dan bertanya kapan kamu akan selesaikan kasus Nona Okano." Alex duduk dan selimut di tubuhnya terjatuh. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil dan mencium wangi yang sepertinya wangi tubuh Kejia di selimut. Jadi Kejia yang menyelimutinya. Tatapan Alex berubah dan menoleh ke arah pintu Kejia yang tertutup, lalu berkata, "Nanti aku akan langsung pergi ke kantor polisi. Kamu bawa satu set pakaian ke Repulse Bay." "Uhuk," asisten Tama tiba-tiba batuk dan suaranya meninggi. "Tuan Carson, kamu ada di rumah Nona Winnie." "Jadi semalam kalian?" "Tidak, aku demam dan dia membantuku." Alex melihat obat penurun demam dan obat pelancar darah di atas meja dan ekspresinya menjadi lebih lembut. Itu berarti bajunya terlepas ketika Kejia memberikan obat di punggungnya. "Oh, baiklah." Asisten Tama tersenyum kaku, seolah-olah dia percaya pada perkataan Alex tapi sebenarnya tidak. "Kenapa Tuan Carson demam dan berada di rumah Nona Winnie? Ini keterlaluan." "Oh, ya, ingatlah datang dan bawakan sarapan." Alex memberi perintah lagi. Asisten Tama mengangguk, "Iya." Setelah itu Alex menaruh ponselnya dan pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi dia melihat pakaian dalam Kejia yang tergantung dan alisnya sedikit terangkat. Dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang sangat pribadi. Alex menelan ludah, memalingkan wajahnya, berhenti menatap pakaian dalam itu dan berjalan ke wastafel untuk cuci muka. Selama di rumah Kejia, Alex hanya melihat semua barang milik wanita itu dan tidak ada barang pria. Dengan kata lain, Hito tidak tinggal di sini dan mungkin tidak pernah berhubungan. Menyadari hal ini, Alex tersenyum tipis dan merasa sedikit senang. Bab 125, Penilaian Kejiwaan.
Sekitar setengah jam kemudian asisten Tama datang. Alex membuka pintu, masuk. Setelah itu dia berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Asisten Tama melihatnya dari belakang dan mengerutkan kening. Seingatnya ini adalah rumah Nona Winnie. Tapi kenapa Tuan Carson yang membuka pintu dan bersikap seperti tuan rumah laki-laki? Meskipun dia berpikir begitu, tapi asisten Tama tidak berani bertanya dan melangkah masuk. Mana pakaiannya? Alex menatapnya. Asisten Tama menyerahkan salah satu tas di tangannya. Ini. Alex mengambilnya dan langsung berganti pakaian di ruang tamu. Asisten Tama mengangkat tas satunya. Tuan Carson ini. Taruh di atas meja. Alex menjawab sambil mengancingkan ke mejanya. Asisten Tama menjawab ya lalu menaruhnya di atas meja. Setelah itu Alex menunjuk ke meja kopi. Ambil obat itu dan bawa pergi. Ya. Asisten Tama mengangguk. Setelah itu mereka pergi. Sebelum pergi Alex sempat melihat ke arah pintu kamar Kejia. Tatapannya berubah dan entah apa arti tatapannya. Tidak lama setelah keduanya pergi, pintu kamar terbuka, Kejia menguap dan berjalan keluar. Dia melihat selimut sudah terlipat rapih di sofa dan tertegun sejenak. Di mana pria itu? Kejia melihat sekeliling tapi tidak melihat Alex. Dia juga menyadari obat di atas meja sudah tidak ada. Jadi sepertinya Alex sudah membawanya pergi dan ada makanan di atas meja Magna. Kejia berjalan dengan penasaran, membuka tas dan menemukan satu set menu sarapan. Jadi, ini untuknya, Kejia mengerutkan kening. Tapi dia tidak menolak, lagi pula sarapan itu untuknya dan sayang sekali kalau tidak dimakan. Setelah selesai sarapan, Kejia berganti pakaian, mengambil tas barunya dan keluar. Tiba di kantor, dia bertemu dengan Hito dan tiba-tiba kantor polisi meneleponnya. Nona Winnie, iya, jawab Kejia. Polisi itu berkata, Met Nona Winnie, kasus tentang Nona Okano mendorongmu jatuh dari tangga akan ditutup lebih cepat dari jadwal. Apa? Kejia langsung berdiri dan ekspresinya berubah muram. Hito terkejut dan bertanya, ada apa baby? Kejia mengabaikannya, mengerucutkan bibir merahnya dan bertanya, kenapa kamu tutup kasusku lebih awal? Aku belum dapatkan lagi tasku dan belum punya bukti. Kenapa kasusnya ditutup? Nona Winnie tolong tenang dulu, aku paham perasaanmu tapi masalah ini ditutup karena orang tua juga tunangan Nona Okano sudah mengeluarkan surat penilaian kejiwaan Nona Okano. Penilaian kejiwaan? Kejia menyipitkan matanya. Polisi mengangguk, iya dan laporan itu menyatakan kalau Nona Okano menderita penyakit mental yang serius dan peraturan hukum di negara ini tidak punya hukuman untuk orang sakit mental. Jadi maksudmu orang yang sakit mental tidak melanggar hukum? Kejia bertanya dengan suara keras dan memegang ponselnya dengan erat. Polisi itu menjawab sambil menghela nafas, iya jadi kasus ini harus ditutup begitu saja. Sedangkan tas milikmu, kami masih melacaknya dan belum ada petunjuk. Kemungkinan besar kita tidak bisa dapatkan itu dan tolong bersiaplah Nona Winnie. Panggilan berakhir, Kejia menggigit bibir bawahnya dan menaruh ponselnya dengan kesal. Hito menatapnya, merasa sedikit khawatir dan bertanya, ada apa baby? Kejia mengatakan pembicaraan di telepon. Setelah mendengar itu Hito meninju meja dengan marah, brengsek. Tidak tahu malu, mereka benar-benar manfaatkan celah hukum supaya Sunil lobos. Ya, aku tidak menyangka mereka pakai cara ini. Kejia memijat dahinya dengan lelah. Tidak heran Alex sudah tidak lagi menghentikannya untuk melapor pada polisi. Ternyata melapor atau tidak, pria itu tetap punya cara untuk melindungi Alex dan Kejia yang salah memperhitungkan. Tidak, aku harus ketemu Alex untuk dapatkan keadilan, kata Hito dan hendak pergi keluar. Kejia menghentikannya, jangan. Tidak ada gunanya kamu pergi dan Kids tidak bisa melawannya. Hito tertegun sejenak ketika mendengar ini dan aura kemarahan terpancar dari dirinya. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tinjunya dan berbalik. Baby kamu bilang Suni punya kepribadian ganda, itu benar? Kejia menjawab, aku juga tidak tahu.
tapi Boyce memberitahu Sunny punya kepribadian ganda. Kamu tahu siapa Boyce dan tidak mungkin bohong, tapi aku masih tidak percaya dan aku tidak berani buat kesimpulan. Hito menarik napas dalam-dalam. Kalau gitu jika emang benar Sunny punya kepribadian ganda dan dengan kebenciannya padamu, kedepannya dia pasti akan lakukan sesuatu padamu dan dia tetap tidak melanggar hukum, kan? Kejia mencibir, iya karena dia sakit mental. Kalau dia pasien gangguan jiwa, seharusnya Sunny dikurung di rumah sakit jiwa dan bukan tinggal di luar. Kata Hito dengan kesal. Kejia menatapnya datar. Apakah menurutmu Alex dan yang lainnya akan membiarkan Sunny masuk rumah sakit jiwa? Hito terdiam. Kejia juga terdiam. Setelah beberapa saat Hito menatapnya dan ada ketakutan dari nada suaranya, "Baby, apakah kita harus biarkan masalah ini? Aku tidak mau berdamai. Apalagi kamu hampir." Dia tidak melanjutkan kalimatnya lagi karena Kejia pasti sudah mengerti. Kejia menyipitkan matanya. Tentu saja tidak. Sunny mau bunuh aku dan mana mungkin aku biarkan dia. Kali ini aku akan balas dendam. Tenang saja, aku bukan tipe orang yang hanya diam saat dianiaya. Hito berkata dengan puas, "Baguslah, apapun yang kamu lakukan, aku akan berada di sisimu." Dia menatapnya dengan lembut. Kejia tertegun sejenak. Ini pertama kalinya dia melihat Hito sangat serius. Ya, Kejia mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Kejia mendongak. "Masuklah." Sekretaris Kang membuka pintu, melirik Hito dan melapor pada Kejia. "Nona Wine, manajer beberapa cabang perusahaan grup Carson sudah datang dan bilang mau kerja sama dengan kita." Cabang grup Carson? Hito mengerutkan kening. "Ya." Sekretaris Kang mengangguk. "Cabang perusahaan mana?" Kejia bertanya. Sekretaris Kang menjawab satu persatu. Kejia mencibir. "Aku tahu ini adalah kompensasi Alex untukku karena dia tahu perbuatannya melindungi Sunny itu salah." Wajah Hito memerah karena marah. Siapa juga yang mau kompensasi itu? Pergi dan usir orang-orang itu. Dia memberikan perintah pada Sekretaris Kang. Sebelum Sekretaris Kang menjawab, Kejia sudah menghentikannya. "Jangan. Baby, kamu mau menerimanya?" Hito menatapnya dengan tidak percaya. Kejia memutar pena di tangannya. "Kenapa tidak? Industri cabang perusahaan itu persis seperti grup Sky dan akan lebih baik jika bekerja sama." Tapi, Hito masih merasa tidak nyaman. Kejia menatapnya dengan serius. "Hito, aku tahu kamu mau bilang apa tapi pikirkan tentang keadaan grup Sky saat ini. Ada banyak yang belum bisa pulih dan salah satu alasan karena modal juga kurangnya mitra kerjasama. Jadi kenapa kita harus menolaknya?" Hito mengerti dan tidak bisa membantah. Kejia berkata lagi, "Tidak peduli apa alasan Alex melakukan ini, tapi kali ini dia bantu kita dan grup Sky butuh kerjasama ini supaya lebih berkembang. Percayalah. Aku terima kerjasama ini dan bukan asal menerimanya. Aku tetap akan balas dendam."